وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita sampailah kepada Ibrahim menetap di Palestina. Ya, ini sudah tahun menetap. Nah nih, mulai dari sini kita melanjutkan kemarin ke sana ya. Kita melanjutkan pertemuan hari Selasa yang lalu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, kita mendalami sejarah nenek moyang kita, Ibrahim alaihissalam. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, tadi setelah Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestina dan mendapatkan istri bernama Sarah, jadi Sarah itu bangsa Palestina. Kalau dalam sejarah begitu. Ya, tetapi Ibrahim juga bangsa Arab, tetapi dari Persia, Arab Persia, ya. Nah, menetaplah di Palestina. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Sampai usia 90 tahun Ibrahim belum dikaruniai anak. Ya, katakanlah Sarah itu mandul. Pada suatu ketika Palestina dilanda paceklik. Ya, arti paceklik itu adalah kemarau berkepanjangan sehingga susah pangan. Maka banyak orang-orang dari Palestina itu hijrah. Termasuklah Ibrahim alaihissalam membawa istrinya hijrah ke Mesir. Ya, dalam waktu yang lama. Bahkan dalam kisah Sirah Nabawiyah, beliau pun bertemu dengan Nabi Lut. Dan sama-sama beliau ke Mesir. Mesir waktu itu menjadi sebuah negara yang mapan. Mapan dalam segi ekonominya, pangannya. Sudah modern pada saat itu. Berangkatlah Ibrahim dengan istrinya Sarah, sekalian. Kita berawal dari sini ya, kisah sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saat itu Mesir dipimpin oleh raja yang lalim. Raja yang lalim kayak sejenis Fir'aun masa itu, ya. Sehingga ada juga perasaan khawatir terhadap keadaan, ketenangan, kenyamanan, keamanan istrinya ini. Ya. Jangan-jangan nanti istri Ibrahim dijadikan pula sebagai istrinya dengan cara paksa. Maka tatkala dia masuk ya bersama Lut alaihi salam, beliau titip kepada Allah dan mohon izin kepada Allah untuk berbohong. Beliau mengatakan bahwa perempuan yang ia bawa adalah saudara perempuannya, padahal istrinya. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Sarah itu perempuan yang cantik, rupawan. Walaupun sudah berumur, tapi guratan cantiknya masih, ya, nggak pudar seperti kisahnya Zulaiha, ya. Walaupun sudah bertahun-tahun beda umur dengan Yusuf, Zulaiha tetap cantik. Seperti itulah, bapak-bapak dan sekalian, dan Ibrahim memohon kepada Allah agar Raja Mesir ini diberikan pemahaman dan kesadaran. Bapak-bapak dan Allah mengabulkan permintaan Ibrahim. Maka Raja Mesir itu memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau telah berbohong kepadaku dengan tujuan ingin menyelamatkan istrimu. Kamu berkata bahwa itu bukan istrimu, tetapi saudara perempuanmu. Maka demi aku yang berkuasa, aku jamin bahwa engkau dengan istrimu berada di sini. Bapak-bapak diberikan pelayanan yang baik. Dan Raja Mesir itu memberikan penghormatan yang tinggi. Karena yang menjadi tamu yang menetap di negerinya adalah seorang Nabiullah. Singkat kisah bapak-bapak,
Dengan waktu yang cukup lama, Ibrahim pulang. Ya, termasuk Lut juga pulang. Di perjalanan pulang, mau pulang, Raja Mesir ini memberi hadiah. Itu ya, memberi hadiah seorang perempuan untuk dijadikan istri oleh Ibrahim, namanya Hajar. Jadi Hajar itu hadiah perempuan dari Raja Mesir untuk diperistri. Sesuai dengan zamannya, zaman itu sudah menjadi sebuah kehormatan kalau hadiah itu adalah perempuan untuk diperistri. Ya, sama dengan surat Rasulullah ke negeri Mesir, ya. Ya, waktu itu dibawa oleh salah seorang sahabatnya, kemudian surat Nabi Muhammad diterima dan utusan Rasulullah itu diberikan hadiah 2 orang perempuan. Yang satu bernama Mariatul Qibtiyah, yang satu namanya Sirin. Ya, ini bangsawan berdarah biru semua, gitu ya. Jadi Mariatul Qibtiyah dinikah oleh Rasulullah, Sirin dinikah oleh Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu mungkin zaman itu ya. Salah satu bentuk penghormatan hadiah itu termasuk memberikan perempuan untuk dijadikan istri. Jadi dapatlah istri kedua namanya Hajar. Oke, singkat cerita, pulang dari Mesir di sebuah negeri bernama Sadum, ya, yang negerinya Sodom, ya. Lut diperintahkan oleh Allah melalui Jibril untuk berhenti di negeri itu, berdakwah, mengajak kaum Sadum agar berhenti dari perilaku Sodom, yaitu dengan pernikahan sejenis, kaum lesbian dan gay. Itu ciri negeri Sodom. Ya, Sodom perilakunya, Sadum negerinya. Itulah kisah Lut, nanti kita kapan-kapan ya kita kisahkan. Diberikan tugas untuk menyadarkan kaum Sodom, kaum Sadum yang perilakunya Sodom, nikah dengan sejenis. Ibrahim pulang lagi ke Palestina. Singkat kisah bapak-bapak, nikah dengan Hajar ini, Hajar rahimnya subur. Ya, tidak lama dari itu Hajar mengandung dan melahirkan. Itulah Ismail. Jadi Ismail anak Nabi Ibrahim dari Hajar. Ya, mereka nyebutnya Hagar. Ada yang nyebutnya Hagar ini adalah orang negro, wallahu a'lam. Bapak Ibu sekalian. Ada yang nyebutnya seorang budak, wallahu a'lam. Kita tidak tahu peristiwa itu. Yang pasti Hajar adalah istri Nabi Ibrahim, pemberian Raja Mesir sebagai hadiah kehormatan atas kunjungannya ke Mesir. Bapak Ibu sekalian, itu skenarionya Allah. Setelah lahir Ismail, sebagai istri tua Sarah pasti ada cemburu. Ya, pasti ada cemburu. Tapi skenarionya Allah, Bapak-bapak. Ya, skenarionya Allah. Tapi syariatnya, wasilahnya cemburu. Cemburunya bukan cemburu buta. Cemburunya membuat hatinya kecil dan kecewa, tidak sanggup memberikan kebahagiaan kepada sang suami. Artinya dia tidak mempunyai rahim yang subur. Maka kata-katanya cukup indah. Wahai Ibrahim, kecil perasaanku tatkala aku melihat istrimu Hajar memberikan keturunan kepadamu. Sementara setelah berpuluh tahun aku denganmu, aku belum juga dikaruniai anak. Ibrahim, katanya, suamiku, jauhkan dia dari pandanganku. Jadi kalau memandang Hajar punya anak itu kecil hatinya, kecewa gitu. Supaya tidak kecewa terus, jauhkan dia dari pandanganku. Itu ya hakikatnya Allah ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, singkat cerita, maka Ismail dan Hajar dibawa ke sebuah lembah yang bernama Bakkah, yang sekarang menjadi Mekah. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, jarak antara Mekah Madinah, maaf salah ya, jarak antara Palestina Mekah itu kurang lebih 2000 mil.
Ya kita tahu perjalanan 2000 mil, belum ada kereta api, belum ada pesawat, belum ada gokar, belum ada gojek sekalian. Jalan kaki beliau membawa buah hatinya dengan istrinya Hajar ke sebuah lembah yang gersang dan tandus. Al-Quran menyebutnya dengan kata-kata ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ke tempat lembah yang gersang dan tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tapi disitulah tempat yang ditunjuki Allah untuk menempatkan salah satu anak keturunannya dengan istrinya sekaligus di situ. Ya, maka kalimatnya ada Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Yang intinya Tuhan, aku meninggalkan salah satu turunanku di tempat yang ini yang gersang. Jadikanlah walaupun gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, jadikanlah tempat ini yang aman sentosa. Berikan penduduknya nanti ya rezeki dari buah-buahan. Dikabulkan kan? Sampai sekarang Mekah menjadi tempat tujuan orang Islam untuk berkunjung ke sana. Oke, bapak-bapak, taruh simpan Ibrahim sebentar dengan Ismail, dengan Hajar. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, setelah kepergian Ismail dan ibundanya Hajar ke Mekah, Sarah yang hampir-hampir putus asa, diponis kalau zaman sekarang orang medis itu menopause ya. Ya, menopause itu apa ya? Kering rahim ya, kering rahim. Saya memanfaatkan air dulu nih, ada air kopi sini. Biar seger. Masih lama ya. Oke, sip. Bapak Ibu sekalian, jadi Sarah yang sudah dia kecewa, ya katakanlah tidak mungkin lagi memiliki anak dan keturunan, bahkan dalam sejarah umurnya sudah 90 tahun. Ya Ibrahim juga sekitar itu, Bapak sekalian. Dilalah Sarah pun hamil. Bapak-bapak, hamil pula Sarah. Singkat kisah, melahirkan pula dari rahim Sarah seorang laki-laki. Oleh beliau diberi nama Ishak. Bapak-bapak sekalian. Nah, kita kembali lagi ke Ismail dulu. Waktu Ismail diantarkan ke Mekah, berulang kali beliau Ibrahim datang menemui anak dan istrinya yang beliau tinggalkan di lembah Bekah tadi. Begitulah Ibrahim pulang pergi antara Palestina dan Mekah. Untuk apa? Untuk melihat buah hati beliau, Ismail, yang ditinggalkan di lembah Bekah yang tandus tadi. Ya mungkin kalau kita kisahkan panjang juga ya. Biasanya kisahnya itu berkenaan dengan ya lahirnya kota Mekah. Ya, atau sejarah kurban. Sejarahnya sa'i, ya, sejarahnya sa'i. Itulah waktu itu. Kita ket saja di situ, tapi selama Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di Bekah, itu bapak-bapak, ya ada beberapa pendapat itu beliau mengunjunginya sampai 4 kali. Tapi wallahu alam ya persisnya. Nih, tidak tahu berapa kali beliau melihat turunannya di Mekah. Ada satu riwayat menulis hanya 4 kali saja. Selama beliau menyimpan istri dan anaknya di Mekah itu hanya 4 kali saja. Ya menengoknya. Mungkin karena saking jauhnya ya, Bapak sekalian, Mekah, Palestina dan Mekah. Pertemuan pertama perintah berkurban. Waktu diantarkan ke situ masih bayi. Nah, kira-kira umur 9 tahun atau 7 tahun datang lagi ke situ. Berarti 9 tahun kemudian Ibrahim datang ke situ. Ismail sudah kurang lebih 7 atau 9 tahun. Pokoknya Al-Quran menyebutnya palamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala anaknya Ismail itu sudah sepadan diajak berjalan. Kira-kira umur 7-8 tahun. Itulah kisah waktu kurban. Ya, kapan pula kita ceritakan kisah itu ya. Oke. Pasti akan kesana juga nanti kisahnya. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua bertemu dengan menantu yang ke-1.
Jadi artinya pas kedua kali menemui Ismail, kangen dengan anak turunannya di Mekah, tatkala Ibrahim mendapatkan Ismail sudah berkeluarga dengan istri, namanya saya sebut di sini, kita sebut menantu ke-1. Waktu mengetuk rumah Ismail, Ismail sedang tidak ada. Ya, sedang tidak ada. Tetapi disambut oleh istri Ismail yang pertama ini dengan bermuka masam. Ya, wajhun abisun. Ya, wajah yang bermuka masam. Tidak familiar. Gitu ya. Bahkan mengeluh tentang keadaan suaminya. Maka Ibrahim tak berkenan untuk masuk ke rumah anaknya ini, karena mendapatkan sang mantu bermuka cemberut tadi. Maka beliau langsung pulang lagi. Tolong sampaikan kepada suamimu, ada seorang orang tua yang cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan sampaikan salam kepada suamimu. Dan tolong sampaikan pesan saya, agar suamimu mengganti tulak pintu ini. Mengganti tulak pintu, kunci pintu yang besar itu. Ya, mohon diganti tulak pintunya. Itu kan bahasa daerah ya, bahasa Sunda, tulak yang besar itu Pak, prak pakai palang pintu itu kan. Mohon diganti palang pintunya. Itu aja, pulang. Setelah Ibrahim pulang, Ismail pulang pula ke rumah dan diceritakan oleh istrinya bahwa ada tamu seorang orang tua yang ciri-cirinya seperti ini, seperti disebutkan, dan dia punya pesan, wahai suamiku, dia agar mengganti tulak pintu ini. Tatkala mendengarkan kata itu, kamu telah berlaku tidak sopan kepada tamu tersebut. Ketahuilah olehmu itu adalah ayahandaku. Dia kangen ingin bertemu dengan aku, tapi engkau tidak menyambutnya dengan baik. Dan dia berpesan agar mengganti tulak pintu, maksudnya aku disuruh menceraikan kamu. Gitu pengertiannya. Maka diceraikanlah istri Ismail ini yang pertama. Dan beliau nikah lagi dengan salah seorang perempuan turunan suku Jurhum namanya. Suku Jurhum itu bapak-bapak perkawinan silang yang orang lalu lalang antara Sam dan Yaman yang bersinggah di Mekah, karena di Mekah ada sumur Zam-Zam. Ya, karena ada sumur Zam-Zam itu sehingga banyak, lama-lama makin banyak. Semakin tahun semakin banyak. Bahkan bukan hanya numpang sebentar minta air, mereka bahkan menetap di sekitar sumur Zam-Zam itu. Jadilah perkampungan baru namanya suku Jurhum. Salah satu anak turunan suku Jurhum nikahlah dengan Ismail. Bapak Ibu yang saya hormati, nah perkawinan dengan salah seorang perempuan suku Jurhum itulah nanti beranak pinak turun temurun, lahir sampai kepada Adnan. Dari mulai Adnan itulah nanti akan ada silsilahnya sampai kepada Abdul Muthalib, Hasim dulu, Hasim, Abdul Muthalib, Abdullah, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Adnan sampai kepada Abdullah bin Abdul Muthalib itu ada dalam kitab Al-Marjanji nama-namanya. Nanti kita tampilkan juga ya. Nah, bapak-bapak dan sekalian, itulah turunan Ismail. Ya, yang pertama nih, yang pertemuan ketiga bertemu dengan menantu kedua, itulah suku Jurhum barusan saya sebutkan. Ya, pertemuan yang keempat itulah di saat Ibrahim sudah bertemu lagi dengan Ismail dan disitulah perintah untuk membangun Ka'bah. Sebenarnya bukan kalimat membangun tapi mendirikan pondasi, karena Ka'bah dan tanah haram itu batasan-batasannya sudah ditentukan sejak zaman Nabi Adam dengan putranya Sis dan dengan Ibrahim dengan Nabi Adam, Nabi Sis dan malaikat Jibril. Ya, itu mengukur tanah haram. Batasan tanah haram sekalian ya, seperti dalam itu jajaran genjang. Ya.
Bapak-bapak dan ibu sekalian, nah untuk pondasi Ka'bahnya itu sudah ada pondasinya. Jadi Ibrahim dengan Ismail itu tinggal mendirikan saja. Itulah sejarah mendirikan Ka'bah. Ya, bahkan selesai Ka'bah ya, Ka'bah di tengah padang pasir, bapak-bapak, Ka'bah di tengah-tengah lembah yang gersang dan tandus. Ya kan kalau sudah tinggi kan tidak ada tangga. Ya, mun di sekitar di kayu di Palembang zaman dulu banyak kayu mungkin buat tanggo ya. Ya, ada kate tanggo. Maka tatkala bangunan itu sudah semakin tinggi susah kan? Maka beliau berpijak kepada batu. Itulah namanya makom Ibrahim yang sering kita lihat kalau kita sedang tawaf ya. Jadi batu itu kalau naik ke atas naik, kecalip, ngambil lagi ke bawah turun gitu ya. Ngambil batu lagi, naik lagi, taruh lagi gitu terus. Itu berdua dengan Ismail membangun Ka'bah itu. Jadi tempat berpijaknya Ibrahim naik turun itu adalah batu namanya makom Ibrahim. Maka kapan kita tengok telapak kakinya Ibrahim alaihi salam. Maka terkenal makom. Makom bukan makam kuburan, bukan. Ya, ingat sekali lagi, masih ada di antara kita menyebutkan makom Ibrahim itu makam, kuburan, bukan. Batu waktu Ibrahim membangun Ka'bah naik turun batu itu. Pecah lip, turun naik, begitu kan? Tuh sampai tinggalnya berapa hasta tuh, segitu. Maka itulah terakhir pojokan kurang manis, ya, kurang indah. Maka Ismail mencari batu untuk ditaruh di situ. Menemukanlah batu hitam, ditaruh di situ mah jadi pas indah, ya. Namun ya semua rekayasanya Allah, ya. Itulah Hajar Aswad yang menemukannya Ismail. Ditaruh di pojok, namanya pojok Hajar Aswad. Sesudah pojok Hajar Aswad itu rukun Iraki, ke Irak sana. Pojok berikutnya rukun Sam ke sana. Nah pojok yang dekat lagi dengan sebelah kiri Hajar Aswad namanya rukun Yamani. Kapan tuh ke sana negeri Yaman, ya. Ada Hajar Aswad, Iraki, Syami, Yamani. Nah itu pertemuan keempat, ya, Ibrahim dengan anaknya Ismail, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita lihat Ibrahim dengan anaknya Ishak, ya, dari Sarah. Oke, sudah selesai, pintu rumahnya sudah. Ismail melahirkan itu. Nah, sekarang dari Ishak nih. Ishak, bapak-bapak, saya kisahkan gini aja. Munculnya kisah Ismail dan Ishak. Ismail sudah barusan, sekarang Ishaknya. Ini hanya tambahan ini aja. Hanya tambahan pemahaman aja Pak ya. Ibrahim umurnya 175 tahun. Nabi Ismail umurnya 135 tahun. Ishak umurnya 180 tahun. Lebih tinggi dari ayahandanya. Ya, kisah Ishak luar biasa, nanti kita kisahkan. Terjadinya perselisihan dalam hal umur, ya. Sebab Bapak sekalian, di tahun-tahun dalam kitab-kitab itu memang berbeda. Ya, ada yang mengatakan Ismail dengan Ishak itu selisih 13 tahun. Ada yang menyebutkan hanya berkisar antara 2 tahun saja. Jadi Ismail sudah masih bayi dibawa ke Mekah, 2 tahun kemudian Sarah hamil dan melahirkan Ishak. Jadi Ishak adiknya Ismail lain ibu yang berkisar antara 2 sampai 3 tahun saja. Tetapi ada yang mengatakan selisihnya sampai 13 tahun. Wallahu alam ya. Itu lebih tua dari Ishak. Nah sekarang Ishak bapak-bapak nih. Ishak bapak-bapak anak dari Ibrahim tadi. Ya, anak dari Ibrahim. Ismail besar di Mekah, Ishak besar di Palestina. Ya, Ishak besar di Palestina. Sampai berumah tangga, tersebutlah Ishak mempunyai istri bernama, ini ayatnya dulu ya. Kalau bapak-bapak tentang ayatnya, mohon maaf ini tadi disebutkan. Ini ayatnya dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, hadisnya tentang
tentang turunan Nabi Ishak. Jadi Rasulullah pun memuji turunan dari Ishak ini. Ya, tuh. Bahwa turunan Ishak itu adalah putra yang mulia dan putra yang mulia. Adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Itu Nabi. Kalau dalam ayat Al-Qur'annya surah Az-Zariyat ayat 25 sampai 30. Ceritanya begini Bapak-bapak. Ibrahim dari Sarah itu belum punya anak kan. Tapi harapan itu tetap ada. Harapan ingin Ibrahim punya anak turunan dari Sarah itu ada. Walaupun sudah lanjut usia. Sampai pada suatu hari Ibrahim kedatangan tamu. Tamunya asing. Tapi sebagai tuan rumah tetap menghormat tamu. Sejak zaman dulu kala bapak-bapak bangsa Arab itu salah satu keistimewaannya adalah senang menghormat tamu. Takrimud duyuf. Jadi dilanjutkan oleh ajaran Rasulullah SAW. Takrimud duyufnya menghormati tamu itu luar biasa. Itu kelebihan bangsa Arab bapak-bapak. Salah satunya takrimud duyuf. Bahkan mereka tuh sengaja nih, nak nyembelih kambing nih, nak menghormat tamu itu. Saking senengnya. Tamu itu membawa keberkahan. Jadi kedatangan tamu asing, Ibrahim nyembelih kambing. Disuguhkan. Tapi Ibrahim kecewa. Tamunya tidak mau makan. Tidak nerimo, tidak makan sama sekali. Tapi di saat kecewa tersebut si tamu bilang, jangan khawatir wahai Ibrahim. Ya, hormatmu kepadaku sudah diterima Allah. Ya. Aku kedatangan ke sini bukan untuk apa-apa, tapi aku akan memberikan kabar kepadamu, kamu bakal punya turunan dari Sarah. Nah, sudah ngomong begitu, yakin Ibrahim bahwa datang tamu ini bukan manusia, tetapi malaikat Jibril. Kayak malaikat Jibril. Masih 10 menit lagi ya. Karena lebih 35. Yang itu Pak ya? Ternyata malaikat Jibril. Setelah itu beliau ngomong sama istrinya. Wahai istriku Sarah, kita akan diberikan keturunan dari engkau. Apa suamiku? Kamu akan mempunyai anak dan keturunan. Aku akan mempunyai anak dan keturunan. Wah senang. Dalam sebuah riwayat sampai wah jingkrak-jingkrak gitu kan. Dan setelah itu memang dia lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Ishak. Singkat kisah bapak-bapak, Ishak mempunyai istri ya namanya Rafiqah bin Batwail. Salah satu istri dari Nabi Ishak ya. Bapak-bapak jangan dulu bertanya ya. Saya bilang salah satu ya. Istri zaman itu kan kalau cuma satu ya mungkin sampai sekarang Pak ya sering guyonan tuh kalau saya ditanya oleh orang-orang Arab. Kemarin saya bulan Desember baru pulang umroh kan, itu kalau orang Arab nanyo kita kam Siti Rahmah maksudnya kamu punya berapa istri kan gitu ya. Kamu Siti Rahmah Wahid Wahid katanya dia bilang begitu. Mun basok itu punya istri cuma satu, katanya, begitu. Dia bilang begitu, gitu. Dari dulu begitu ya. Maka itu makna kata-kata saya tadi. Salah satu istri Nabi Ishak namanya Rafiqah bin Batwail, binti Batwail. Bapak, saya dahulukan dulu sebuah nama. Rafiqah ini mempunyai kakak kandung laki-laki namanya Laban bin Batwail. Menjadi penguasa di negeri Padan Aram. Oke, saya ulang. Rafiqah bin Batwail mempunyai saudara laki-laki namanya Laban bin Batwail, menjadi penguasa di Padan Aram, kurang lebih 3.000 mil dari Palestina. Nanti akan ketemu dengan nama itu ya, sebentar. Bapak sekalian, dengan mempunyai istri Rafiqah bin Batwail, dari istri ini punya anak 2. Satu namanya satu namanya Isu, ya, orang barat nyebutnya Isau.
Ya, orang Islam nyebutnya Ishu. Barat nyebutnya Isau. Kemudian ada adiknya namanya Ishak. Isu dan Ishak dua beradik lain nasib. Ya, Isu nasibnya kurang bagus. Isu nasibnya bagus, usahanya lancar, turunannya banyak, istrinya tentu lebih dari satu tadi ya. Sesuai dengan zamannya bapak-bapak. Kalau punya turunan banyak itu menjadi sebuah kebanggaan. Sementara Ishak adiknya jodoh belum dapat, usaha bangkrut terus gitu ya. Mungkin usaha ini bangkrut, usaha itu bangkrut. Tapi sang kakak tak sayang sama adiknya. Bahkan ngenyek, menghina. Kau yang dasar kurang bernasib kau dek kau nih. Tengok anak kakak nih nah. Usaha ini lancar, usaha itu maju, istri lebih dari satu, turunan banyak. Tuh kamu, kerenian kau nih. Tapi Yakub ini bapak-bapak penyabar. Tapi kesabarannya berujung juga. Ngadulah sama sang ayah. Ayah Ishak, ayahnya Ishak kan, ayahanda. Ternyata nasib aku dengan kakak ini beda. Ngapo? Ya kakak berhasil, punya istri, punya turunan, usaha lancar. Aku tidak. Ayahnya sudah sambung rasa bapak-bapak. Tahu keadaan adiknya ini. Keadaan anak daripada adik Isu ini. Yakub anakku. Mungkin Allah tidak mentakdirkan. Rizki dan jodohmu tidak ditakdirkan di sini wahai anakku. Siapa tahu rizki dan jodohmu ada di negeri jauh sana. Yakub, kalau engkau mau mendengar nasihat ayah, pergilah ke negeri pamanmu di Padan Aram. Di sana ada pamanmu ya, namanya Laban bin Batwail. Kabarnya dia juga mempunyai anak-anak perempuan. Kalau engkau berkenan dengan anak pamanmu nikahlah di sana. Singkat kisah bapak-bapak, Yakub berangkat menuju negeri Padan Aram. Panjang kisahnya, jauh perjalanannya, saking jauhnya disiasatilah oleh Yakub. Dan di perjalanan itulah Yakub diangkat menjadi seorang rasul. Umurnya 39 atau 40 tahun. Jadi perjalanan dari Palestina ke Padan Aram yang kurang lebih 3000 mil jaraknya. Karena jauh bapak-bapak, siang panas, maka disiasatilah siang istirahat, malam berjalan. Saya ulang, karena ini kata kuncinya. Siang istirahat, malam berjalan. Siang istirahat, malam berjalan. Berjalan malam apa bahasa Arabnya? Ayo. Berjalan malam. Ini di bulan apa nih? Isra. Berjalan malam tuh bahasa Arabnya Isra. Ilahun. Bahasa Arabnya ilahun. Bahasa Arabnya Israil. Hamba Allah yang berjalan malam. Jadi Israil itu nama lain Nabi Yakub. Paham? Jadi Israil, ilahun, hamba Allah yang berjalan malam. Itulah Nabi Yakub. Maka bapak-bapak jangan menghina kata-kata Israel. Ada ya di Jawa, di dusun saya di Bandung itu, kalau ada anak nakal tuh kelewat banget pak, nakal nian. Orang tuanya galak ngomong main nih, dasar kau Israel. Nah kan gitu, nakal, bantangul, keras kepala gitu ya, mau menang sendiri, dasar kau Israel. Nah jangan ya, Israel itu nama lain Nabi Yakub. Itulah karena berjalan malam, siang istirahat, malam berjalan. Singkat cerita, dikit lagi, insya Allah selesai pas. Sampai di negeri Padan Aram, bertemulah dengan sang paman. Ya. Tapi bapak-bapak memang didahului dengan kisah cinta beliau dengan anaknya, pamannya ini. Bertemulah
ya di pojok negeri, ya di saat Yakub istirahat sampai di situ, ikut menggeserkan sumur, ketemulah dengan perempuan, kenalanlah di situ, ya singkat kisah lah, kenalan langsung Pak, tidak lewat WA, belum ada WA zaman itu ya. Pokoknya singkat kisah, Dek, nama kamu siapa? Ucapan terima kasih kan? Nama kamu siapa? Rahil Kak. Oh Rahil. Namanya Rahil. Kalau kakak siapa? Yakub. Terima kasih Kak. Ya, kan? Karena Yakub ikut menimba air. Ya nimba air kalau di Palembang mudah, cuma semeter 2 meter ado banyu. Di sana belasan meter ngarek-ngarek. Terima kasih Kak. Kak mau kemana? Singkat kisah gitu ya. Saya mau ke negeri Padan Aram. Inilah Kak negeri Padan Aram. Mau ketemu dengan siapa? Aku mau ketemu dengan Laban bin Batwail. Lah itu kan ayah saya. Ayo. Bapak-bapak singkat kisah, berangkatlah Bapak sekalian. Bertemulah Yakub dengan pamannya Laban bin Batwail. Singkat kisah lagi, terus Bapak sekalian, sampailah pada suatu ketika ya Yakub menyampaikan pesan ayahandanya, ya paman, kalau paman berkehendak dan menerima, saya mau nikah dengan anak paman. Pamannya jawab, Yakub, siapa yang nak kau nikahi? Rahil paman. Bapak-bapak, tatkala dijawab Rahil, pamannya jawab lagi, Yakub, Rahil kan punya ayu kandung, namanya Laila. Orang barat nyebutnya Laya Kak, kita nyebutnya Laila. Rahil kan punya ayu kandung, namanya Laila. Tidak boleh adiknya nikah sebelum ayunya nikah. Rupanya punya ayu kandung, kembar. Walaupun tidak disebut kembar, pokoknya mirip lah. Tapi jatuhan pilih kepada Rahil karena itulah pertama kali bertemu. Maka kata pamannya, tidak boleh adiknya nikah, kamu harus nikah dulu dengan Rahil. Laya. Maka nikahlah dengan Laya, bapak-bapak nih. Tuh. Nikah dengan ayunya Laya, mas kawinnya 7 tahun ngembala kambing. Ya. Oke, singkat cerita ini. Bapak-bapak jangan dulu keluar dulu, ini intinya nih. Bentar ya intinya nih. Karena mau berwudu mungkin tidak apa-apa. Nah, Yakub nikah dengan Laya. Dari Laya mempunyai anak 12. Satu Yehuda, kedua namanya Rebuin, yang ketiga namanya Simeon. Ya kita nyebutnya Samun ya. Tuh, Yehuda itu anak tunggal, anak pertama maka disebut Yehuda. Yang keempat namanya Lawi. Bapak-bapak dari Lawi ada turunan Nabi Yunus nanti. Ya. Kemudian dari Laya punya yang kelima namanya Isahar. Ya. Kemudian yang keenam namanya Zebulon. Ya, Zebulon. Itulah 6 dari Laya. Baru nikah dengan adiknya bernama Rahil, punya anak Rahil. Nah, Yakub dengan Rahil punya anak 2. Namanya 1 Yusuf, 2 Bunyamin. Jadi berapa Pak? 12. 10 ya? 6, 8. Ingat ya, ingat 8 nih. Dari Yakub dan Rahil punya anak 2 laki-laki, Yusuf dan Bunyamin. Bapak, Ibu, Laya punya budak perempuan namanya Zulfa. Diberikan kepada suaminya untuk dinikah. Samalah dengan kira-kira cerita sinetron Istri untuk Suamiku. Kira-kira begitu ya. Diberikan kepada suaminya untuk dinikah. Namanya Zulfa. Dari Zulfa punya 2 anak laki-laki, namanya Jad, yang kedua Asir. Ternyata Rahil pun punya budak perempuan, namanya Bilhah. Punya nama perempuan, Bilhah. Diberikan kepada Yakub untuk jadi suami, untuk jadi istrinya. Nah, dari Bilhah mempunyai 2 orang anak, yang pertama Dan, yang kedua Naftali.
Berapa jumlahnya Pak? Berapa jumlahnya Pak? 12. Nih. 6 dari Raya, 2 dari Rahil, kemudian dari Zulfa 2, ini 12. Bapak-bapak kunci ya. Itulah 12 anak laki-laki turunan Nabi Yakub yang kelak akan berkembang biak turun temurun menjadi 12 suku bangsa Israel. Oke ya? Itu kata kuncinya. Itulah 12 turunan Ibrahim dari Ishak menjadi bangsa Israel, 12 suku bangsa. Itulah masuk kisah Nabi Musa nanti, ya. Waktu dipukul tongkat ke batu, pangfajarat min husnata asrata aina, memancarlah dari batu 12 mata air. Tuh, sesuai dengan suku bangsa Israel, zaman Nabi Musa sudah menjadi 12 suku bangsa. Inilah kisahnya. Terima kasih, kita sambung pada 2 minggu yang akan datang. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan.